Oke, bertemu kembali dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Banyak para siswa dan bahkan mahasiswa mengatakan bahwasanya materi yang berkaitan dengan trigonometri itu sangat sulit. Ternyata setelah kita pelajari bersama, itu sangat mudah. Maka untuk itu, tonton video ini terus dari awal sampai akhir, supaya kamu tidak salah konsep dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Ada 3 rumus persamaan trigonometri, yakni dalam bentuk sin, cos, dan tangen. Yang pertama, jika bentuknya adalah sin X, maka sama dengan sin A. Di sini sin, maka sini sin. Tidak bisa sini sin, di sini cos. Maka kalau ada model seperti ini, kita bisa selesaikan dengan 2 cara. Yang pertama adalah X1 sama dengan A ditambah K titik 360 derajat. Jadi K ini kelipatan. Jadi boleh dimulai negatif, boleh juga positif. Misalnya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Atau dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk X2-nya, itu adalah untuk sin 180 dikurang A. Jadi A itu nanti besar sudut yang ada di sini. Ditambah dengan K 360. Untuk rumus cos, maka seperti ini. Cos X sama dengan cos A. Jadi, harus sama. Di sini cos, maka sini cos. Tidak boleh di sini cos, di sini tangen. Maka untuk menentukan nilai X1, X2-nya ada 2. Yang pertama adalah bentuknya positif, masih sama, tambah K kali 360 derajat. Yang kedua adalah negatif. Jadi di sini nanti jadi negatif, tambah K 360 derajat. Dan yang terakhir adalah bentuk tangen. X sama dengan tangen A. Jadi tangen, tangen. Maka untuk mencari nilai X-nya, sudutnya itu adalah A ditambah dengan K 180 derajat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri ini, maka syaratnya adalah kita harus kuasai yang namanya besar sudut. Di sini saya sampaikan besar sudut istimewa. Berarti besar sudut istimewa untuk sin 0 itu adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Selanjutnya cos, untuk cos 0 itu 1, untuk cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, dan cos 60 setengah, cos 90 adalah 0. Selanjutnya tangen. Tangen itu kan rumusnya kan, tangen X itu rumusnya adalah sin X per cos X. Jadi kalau sin sama cos sudah hafal, maka bisa nih langsung tangen alfa. Berarti kalau tangen 0, berarti sin 0 per cos 0. Sin 0-nya adalah 0, cos 0 adalah 1, berarti 0 per 1, jawabannya adalah 0. Ini juga sama, berarti setengah akar 3, lalu tangen 45 itu adalah 1, dan tangen 60 adalah akar 3, tangen 90 adalah tak hingga. Selanjutnya, ini dia rumus relasi sudut fungsi trigonometri. Jadi yang ini kan sudut istimewa itu kan berada di kuadran 1. Kalau dia berada di kuadran kedua. Cos 120. Ini kan kuadran 2. Kuadran 2 itu kan di antara 90 sampai 180 derajat. Berarti ini sama dengan, ini dia, negatif sifatnya ini. Sifatnya negatif, berarti cos 180 kurang berapa sama dengan 120, berarti dikurang dengan 60. Berarti cos 120 itu sama dengan negatif cos 60. Cos 60 itu berapa? Ini kita bisa lihat, cos 60 adalah setengah, berarti minus setengah. Lalu contoh untuk menyelesaikan sudut di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270. Misalnya ambil sin. Sin 270 misalnya. Berarti sama dengan sinnya apa nih? Negatif nih. Berarti negatif sin 180 ditambah berapa? Sama dengan 270. Berarti ditambah dengan 90. Maka sin
270 itu sama dengan negatif sin 90. Berarti jawabannya adalah sin 90 itu adalah 1, berarti minus 1. Selanjutnya untuk menentukan besar sudut di kuadran keempat. Kuadran keempat ini antara 270 sampai 360. Saya kasih contoh misalnya besar sudut tangen 300. Kan berada di kuadran keempat. Maka rumusnya itu adalah ini dia, negatif. Berarti negatif tangen 360 dikurang berapa sama dengan 300, berarti dikurang dengan 60. Maka tangen 300 itu sama dengan negatif tangen 60. Tangen 60 berapa? Kita bisa lihat tabel. Tangen 60 itu adalah akar 3, berarti negatif akar 3. Oke, saya kira paham. Kita lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri untuk nilai X itu dari 0 sampai 360. Maka kita bisa selesaikan ini sin X sama dengan sin berapa? Sama dengan setengah akar 2. Berarti sin 45. Maka X1 sama dengan 45 ditambah dengan K kali dengan 360. Berarti di sini kita bisa selesaikan, lihat nilai X-nya itu yang memenuhi dari 0 sampai 360. Berarti kalau K-nya sama dengan 0, ini ganti dengan 0, berarti kan 45 ditambah 0 dikali 360, 0, berarti di sini 45. Kalau K-nya 1 kan melebihi dari 360, berarti tidak memenuhi. Nggak usah kita tulis. Lanjut, untuk X2-nya, untuk bentuk sin, itu adalah 180 dikurang 45, ditambah dengan K 360. Maka X2-nya itu sama dengan, berapa ini 180 dikurang 45? Adalah 135, ditambah dengan K 360. Jadi K-nya itu yang memenuhi 0. Jadi kalau ini ganti 0, 0 kali 360 berarti tinggal 135. Maka jawabannya itu adalah 45 dan 135. Oke, paham? Oke, selanjutnya saya kasih soal nomor 2. Nah, ini seperti ini. Maka ini cos 2X sama dengan cos berapa sama dengan setengah? Cos 60. Sehingga 2X1 sama dengan 60 ditambah K 360. Jadi 2 ini jangan nanti ditulis 2X1 sama dengan 60, lalu X1 sama dengan 30. Tidak. Jadi 2X1 sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Disinilah nanti baru dibagi dengan 2. Maka X1 sama dengan 60 bagi 2 itu adalah 30, ditambah dengan K 360 bagi 2 itu adalah 180. Berarti yang memenuhi K-nya itu sama dengan 0, kalau K sama dengan 0 berarti X-nya adalah 30, K sama dengan 1 juga memenuhi, jadi kalau sama dengan 1 dikali 180, 180 ditambah dengan 30 itu adalah 210. Selanjutnya untuk X2, di sini, X2-nya tadi kan negatif, berarti negatif 30 ditambah dengan K 180. Kita bisa ambil dari sini saja. Maka yang memenuhi K sama dengan 0 tidak memenuhi karena dia negatif hasilnya. Sementara yang dimintakan 0 sampai 360. Berarti K sama dengan 1 itu adalah 180 dikurang 30 adalah 150. Lalu K sama dengan 2 itu adalah 360 dikurang dengan 30 adalah 330. Maka jawabannya adalah, ini dia, 30, 210, 150, dan 330. Oke, saya kira paham untuk contoh soal nomor 2, persamaan trigonometri. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang ketiga.
Yang ini kita hapus dulu. Selanjutnya untuk contoh ketiga, tangen 3X dikurang 1 sama dengan 0, maka ini bisa kita ubah menjadi tangen 3X sama dengan 1. Berarti tangen 3X sama dengan, tangen berapa sama dengan 1? Tangen 45. Selanjutnya 3X sama dengan 45 ditambah dengan K, untuk tangen itu 180. Selanjutnya sama-sama kita bagi 3, berarti X sama dengan 45 bagi 3 itu adalah 15, ditambah dengan K 180 dibagi 3 itu adalah 60. Maka nilai X yang memenuhi jika K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 15. Karena 15 ditambah, ini 0 dikali dengan 60, 0, berarti ditambah dengan 15, berarti jadi 15. K sama dengan 1, berarti 60 ditambah 15 itu adalah 75. K sama dengan 2, 15 ditambah 2 dikali 60 itu 120, ditambah dengan 15 itu adalah 135. K sama dengan 3, berarti 15 ditambah di sini 3, dikali dengan 60, 180, ditambah 15 itu adalah 195. Selanjutnya K sama dengan 4, berarti 4 dikali dengan 60, 240, ditambah 15, itu adalah 255. Selanjutnya K sama dengan 5, itu 5 dikali 60, 300, ditambah dengan 15, itu adalah 315. Maka nilai yang memenuhi untuk tangen 3X kurang 1 sama dengan 0, nilai X-nya itu adalah 15, 75, 135, 195, 255, sama 315. Oke, ini adalah contoh 1 tentang sin, contoh 2 tentang cos, dan contoh 3 tentang tangen. Saya kira contoh 1, 2, 3 kita bisa memahami bersama. Selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal untuk memantapkan pemahaman kita terhadap materi persamaan trigonometri. Untuk soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk nilai X itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Berarti dari sini kita bisa selesaikan sin X itu sama dengan, sin berapa sama dengan setengah akar 3, itu adalah sin 60. Maka X1 sama dengan 60 ditambah dengan K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu K sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0, 0 dikali dengan 360 adalah 0, maka nilai X-nya adalah 60. Selanjutnya untuk X2, itu rumusnya untuk sin adalah 180 dikurang 60 ditambah dengan K 360. Berarti X2-nya itu adalah 180 dikurang 60 adalah 120 ditambah dengan K 360. Berarti yang memenuhi itu K sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 120. Sehingga di sini nilai X yang memenuhi itu adalah 60 dan 120. Maka jawabannya adalah A. Saya kira paham untuk nomor 1 dan mudah. Untuk nomor 2, nilai X yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah. Untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0
dan lebih kecil sama dengan 360. Berarti ini kita langsung aja. Cos X sama dengan cos berapa sama dengan setengah? Cos 60. Maka X1 sama dengan 60 ditambah dengan K 360. Berarti K-nya berapa supaya nilai X-nya memenuhi? Maka K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 60. Kalau K sama dengan 1, sudah melewati 360. Selanjutnya untuk X2, itu adalah negatif 60 ditambah dengan K 360. Maka yang memenuhi K sama dengan 0 tidak memenuhi, karena kalau sama dengan 0, ini 360 dikali dengan 0, 0 ditambah negatif 60 hasilnya negatif. Sementara yang paling rendah adalah 0. Berarti K sama dengan 1 yang memenuhi. Berarti 1 kali 360 ada 360, dikurang dengan 60. Maka jawabannya adalah 300. Sehingga jawabannya adalah untuk cos X sama dengan setengah, nilai X-nya itu adalah 60 dan 300. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya, untuk nomor 3, himpunan penyelesaian persamaan akar 3 sin 3X sama dengan 1. Untuk nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 180. Berarti yang di sini kita bisa rubah sin 3X itu sama dengan 1 per akar 2. Ini sama-sama kita kalikan dengan akar 2. Sehingga menjadi sin 3X itu sama dengan setengah akar 2. Akar 2 dikali akar 2, itu sama dengan akar 4 itu adalah 2. Sehingga ini bisa kita selesaikan, sin 3X itu sama dengan sin berapa setengah akar 2? Adalah sin 45. Maka 3X1 sama dengan 45 ditambah K 360. Sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti X1 sama dengan 15 ditambah K 360 bagi 3 adalah 120. Berarti nilai X yang memenuhi itu kalau K-nya sama dengan 0 itu adalah 15, lalu K sama dengan 1, berarti 120 tambah 15 adalah 135. Kalau K-nya sama dengan 2, 2 kali 120, 240, sudah melewati 180, berarti hanya sampai K sama dengan 1. Selanjutnya kita cari X2-nya dalam bentuk sin, berarti 3X2 sama dengan 180 dikurang A-nya itu adalah 45. 45 ditambah dengan K 360. Berarti 3X2 itu sama dengan 180 dikurang 45 itu adalah 135 ditambah dengan K 360. Ini sama-sama kita bagi dengan 3. Berarti S2 sama dengan 135 dibagi dengan 3 itu adalah 45 ditambah dengan K 120. Berarti K sama dengan 0, berarti 45 ditambah 0 dikali 120 itu adalah 0, berarti 45. Lalu K sama dengan 1, berarti 120 tambah 45 itu adalah 165. Maka sampai di sini nilai X yang memenuhi itu adalah 15, 135, ini 45, 165. Jawabannya adalah 15, 45, 135, 16. Jawabannya adalah D.
Oke, selanjutnya nomor 4. Himpunan penyelesaian persamaan 2 cos X dikurang V per 3. V per 3 itu 180. V itu 180, berarti 180 dibagi dengan 3 itu adalah 60. Berarti 2 cos X dikurang 60 sama dengan akar 3, nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2V. V itu 180 berarti 360 karena dikalikan dengan 2. Berarti kita bisa cari ini, berarti 2 cos X kurang 60 sama dengan akar 3. Berarti cos X kurang 60 sama dengan setengah akar 3. 2 ini pindah ke sini kan. Oke, selanjutnya cos X kurang 60 itu sama dengan cos berapa? Setengah akar 3 itu adalah cos 30. Kalau sudah seperti ini, kita langsung cari nilai X-nya, berarti X1 dikurang 60 sama dengan 30 ditambah dengan K 360. Berarti X1 sama dengan, dipindah, berarti menjadi 90 ditambah dengan K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu K sama dengan 0, itu 90. Karena bentuknya adalah bentuk V, berarti 90 itu sama dengan V per 2, 180 bagi 2. Selanjutnya, kita cari X2-nya. Berarti S2 dikurang 60 sama dengan, ini tadi positif, bentuknya cos, berarti yang kedua itu negatif, negatif 30 ditambah K 360. Maka S2, berarti ini pindah jadi positif, maka menjadi 30 ditambah K 360. Maka nilai X yang memenuhi itu hanya K sama dengan 0. Hasilnya adalah 30. Kita ubah dalam bentuk V, berarti V per 6. Maka nilai yang memenuhi itu adalah V per 2 dan V per 6. Jawabannya adalah V per 2, V per 6, atau V per 6, V per 2. A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan tangen 2X sama dengan sepertiga akar 3 untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 270. Berarti kita bisa langsung cari tangen 2X itu sama dengan, tangen berapa sepertiga akar 3 itu adalah tangen 30. Berarti 2X sama dengan 30 ditambah dengan K, untuk tangen itu 180. Selanjutnya sama-sama kita bagi 2. Berarti X sama dengan 15 ditambah dengan K 90. Maka nilai yang memenuhi itu adalah untuk K sama dengan 0. Maka nilai X-nya 15. 0 dikali 90, 0 tambah dengan 15, maka 15. K sama dengan 1. Berarti 1 kali 90 adalah 90, ditambah dengan 15, itu adalah 105. Lalu K sama dengan 2. 2 kali 90 adalah 180, ditambah dengan 15, berarti 195. Untuk K sama dengan 3 tidak memenuhi, karena kalau K sama dengan 3, itu hasilnya adalah
270 ditambah 15 berarti 285, itu udah melebihi dari 270. Berarti yang memenuhi adalah 15, 105, dan 195. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X tambah 5 sin X dikurang 4, di mana nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Nah, ini bentuknya adalah kuadrat. Jadi kalau bentuknya kuadrat, kita cari dulu identitas trigonometri ini. Identitas trigonometri itu cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Maka cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Selanjutnya bentuk soal ini kita ubah, di mana cos kuadrat X diganti dengan ini. Soalnya menjadi 2 dalam kurung cos kuadrat diganti dengan ini, 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Kalikan berarti 2 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti ini jadinya negatif 2 sin kuadrat X ditambah 5 sin X, 2 dikurang 4 itu negatif, 2 sama dengan 0. Sama-sama kita kalikan dengan negatif, berarti 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X ditambah dengan 2 sama dengan 0. Kita misalkan sin X itu sama dengan P. Maka soalnya menjadi, maka ini menjadi 2P kuadrat dikurang 5P ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini berapa pemaktorannya? Pemaktorannya berarti 2P, di sini P, berarti di sini kurang 2, sini kurang 1. Maka diperoleh 2P kurang 1 sama dengan 0, berarti P-nya itu sama dengan setengah. Selanjutnya, P kurang 2 sama dengan 0, berarti P sama dengan 2. Ini tidak memenuhi, karena P itu kan sin X. Sin X itu nilai tingginya adalah 1, sementara ini 2. Berarti yang memenuhi adalah ini. Maka kita bisa ganti P-nya itu adalah sin X sama dengan, sin berapa sama dengan setengah adalah sin 30. Maka X1 sama dengan 30 ditambah K 360. Maka yang memenuhi K-nya itu sama dengan 0, itu berarti 30 dapatnya. Selanjutnya kita cari X2-nya, berarti X2-nya itu bentuknya sin, berarti 180 dikurang 30 ditambah dengan K 360. Maka nilai X2-nya itu persamaannya adalah 180 kurang 30 itu adalah 150 ditambah dengan K 360. Maka K sama dengan 0, dapatlah nilai X-nya itu 150. Berarti nilai yang memenuhi adalah 30 dan 150. Maka jawabannya adalah A.
Selanjutnya, soal nomor 7. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x dikurang sin x sama dengan 0, di mana nilai x-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 180. Cos 2x itu identitasnya ada 3. Yang pertama, cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Yang kedua, cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Dan yang ketiga, cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x dikurang dengan 1. Maka dari soal ini bentuknya sin, yang kita bisa ambil dari ketiga ini adalah yang ini, sin. Sehingga soal di atas bisa kita ubah. Jadi dari sini dia, cos 2x dikurang sin x sama dengan 0, maka yang ini kita ubah ini menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x dikurang sin x sama dengan 1. Kenapa yang nggak diambil yang bentuk yang ketiga atau bentuk yang pertama? Kalau kita ambil bentuk yang ketiga bisa, cuman agak sulit dia, akan panjang caranya nanti. Karena di sini bentuknya sin, maka kita ambil aja ini bentuknya yang sin. Jadi dia jadi persamaan kuadrat nanti, sama dengan soal nomor 6. Oke, sampai di sini kan jadinya min 2 sin kuadrat x dikurang sin x tambah dengan 1 sama dengan 0. Kita misalkan sin x itu sama dengan P. Biasanya ada siswa atau ada di antara kita kalau bentuknya sin cos tangen itu agak pening, maka kita misalkan P supaya dia menjadi persamaan kuadrat. Setelah kita misalkan sin x itu sama dengan P, maka ini kita ganti, sekalian kita kalikan dengan negatif, menjadi 2P kuadrat ditambah dengan P dikurang dengan 1 sama dengan 0. Maka ini pemaktorannya adalah 2P, ini P, berarti di sini adalah tambah 1 kurang 1. Sehingga dapatlah ini P-nya itu sama dengan setengah, lalu ini P-nya itu sama dengan adalah minus 1. Selanjutnya kita cari nilai X-nya. Yang pertama, kalau P sama dengan setengah, bentuknya tadi P-nya itu adalah sin, berarti sin X sama dengan sin 30. Berarti X1 sama dengan 30 ditambah dengan K 360, maka K sama dengan 0 yang memenuhi yaitu 30. Selanjutnya untuk X2 itu adalah 180 dikurang dengan 30 tambah dengan K 360. Berarti S2-nya adalah 150 ditambah dengan K 360. Maka K sama dengan 0, nilai X-nya itu adalah 150. Oke, selanjutnya untuk bentuk yang kedua, P itu sama dengan minus 1. Berarti sin X sama dengan, sin berapa sama dengan minus 1, berarti berada di kuadran ketiga, itu adalah sin 270. Sehingga X1-nya itu 270 ditambah dengan K kali dengan 360. Berarti K sama dengan 0, 270. Ini tidak memenuhi. Karena paling tinggi adalah 180. Selanjutnya untuk X2,
Itu berarti 180 dikurang 270 ditambah K 360. Berarti S2-nya itu adalah 180 dikurang 270, berarti minus 90 ditambah dengan K 360. Jadi kalau K-nya itu sama dengan 0, negatif, 1, kalau 1 itu 270, ini juga tidak memenuhi. Maka jawaban nomor 7 itu adalah 30 dan 150. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x ditambah 110 ditambah sin 2x dikurang 10 sama dengan setengah. Untuk menyelesaikan soal nomor 8 ini, kita harus ingat rumus penjumlahan trigonometri dalam bentuk sin. Rumusnya itu sin A ditambah sin B itu sama dengan 2 sin dalam kurung A ditambah B per 2 cos A dikurang B per 2. Maka kita umpamakan yang ini adalah A dan yang ini adalah B. Berarti soal di atas menjadi 2 sin 2x ditambah 110 ditambah 2x kurang 10 lalu cos 2x tambah 110 dikurang 2x kurang 10 sama dengan setengah. Ini per 2, lalu ini per 2. Selanjutnya 2 sin 2x tambah 2x, 4x dibagi 2, itu adalah 2x. 110 dikurang 10, itu adalah 100 dibagi 2, itu adalah tambah 50. Lalu cos, yang ini habis. Selanjutnya 110 negatif, negatif positif, berarti 120 dibagi dengan 2 itu adalah 60 sama dengan setengah. Selanjutnya 2 sin 2x tambah 50 cos 60 itu adalah setengah sama dengan setengah. Yang ini habis. Maka tinggal sin 2x tambah 50 sama dengan sin berapa sama dengan setengah, itu adalah sin 30. Selanjutnya kita bisa cari nilai X1 dan S2. Kita cari X1-nya dulu. 2X1 ditambah 50 sama dengan 30 ditambah K 360. Berarti 2X1 itu sama dengan, ini berarti 30 dikurang 50 itu adalah negatif 20 ditambah dengan K 360. Oke, selanjutnya ini kita bagi dengan 2. X1 itu sama dengan negatif 10 karena dibagi 2 ditambah dengan K ini 10
180. Berarti K sama dengan 0 tidak memenuhi, K sama dengan 1 itu adalah 180 dikurang dengan 10 adalah 170. Lalu K sama dengan 2, berarti 2 kali 180 dikurang dengan 10 itu adalah 350. Selanjutnya kita cari nilai X2, dimulai dari sini. Bentuknya adalah sin, berarti 2X2 ditambah 50 sama dengan 180 kurang 30 tambah K 360. Maka 2X2 sama dengan 180 kurang 30 ada 150, lalu dikurang 50, ini jadinya 100, ditambah dengan K 360. Sama-sama kita bagi 2. Itu adalah X2 sama dengan 50 ditambah K 180. Berarti K-nya sama dengan 0, itu nilainya adalah 50. Lalu kalau K-nya sama dengan 1, 180 kali 1, 180 ditambah 50, itu adalah 230. Maka jawaban untuk soal nomor 8 itu adalah 50, 170, 230, dan 350. Berarti jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 9. Cos 2X ditambah soal nomor 9, nilai X yang memenuhi persamaan cos 2X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0, nilai X-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 360. Berarti ini bentuknya sin, kita gunakan identitas cos 2X itu yang ini. Cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Oke, selanjutnya kita bisa selesaikan ini. Saya tulis lagi soalnya, cos 2X ditambah sin X dikurang 1 sama dengan 0. Cos 2X identitasnya adalah ini. 1 dikurang 2 sin kuadrat X ditambah sin X kurang 1 sama dengan 0. Seterusnya, ini habis. Selanjutnya sama-sama kita kalikan negatif, supaya agak lebih mudah. 2 sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Maka ini menjadi sin X dalam kurung 2 sin X dikurang 1 sama dengan 0. Untuk yang pertama, sin X sama dengan 0. Untuk yang kedua, 2 sin X kurang 1 sama dengan 0, berarti sin X-nya itu sama dengan setengah. Maka diperoleh sin X sama dengan 0 dan sin X sama dengan setengah. Kita cari yang pertama, sin X sama dengan 0, berarti sin X itu sama dengan sin 0, karena sin 0 itu 0. Berarti X1 sama dengan 0 ditambah K 360. Maka yang memenuhi nilai X itu K sama dengan 1. Berarti 360. Kalau K sama dengan 0, 0. Sementara di sini kan tidak sama dengan, lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk nilai X2, karena bentuknya sin, berarti 180 dikurang dengan 0, ditambah dengan K 360. Maka nilai yang memenuhi adalah K sama dengan 0.
Kalau K sama dengan 0, berarti nilainya 180. Selanjutnya, untuk sin X sama dengan setengah, berarti sin X sama dengan sin 30. Berarti X1 sama dengan 30 ditambah K 360. Yang memenuhi K sama dengan 0. Maka nilai X-nya itu adalah 30. Selanjutnya X2 itu 180 dikurang 30. Ditambah dengan K 360. Maka yang memenuhi K itu sama dengan 0, maka nilainya 180 kurang 30 adalah 150. Maka hasilnya itu adalah untuk nomor 9 itu, kita bisa cek, yang pertama adalah angka yang kecil 30, lalu 150, lalu ini 180, dan 360. Jawabannya adalah 30, 150, 180, 360. Maka jawabannya adalah A. Next, soal terakhir. Himpunan penyelesaian persamaan sin 4X dikurang cos 2X sama dengan 0, di mana X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 180. Oke, kita cari identitas sin 2X itu, ini materi kelas 11, adalah 2 sin X cos X. Berarti sin 4X itu sama dengan 2 sin 2X cos 2X. Maka soal ini bisa kita ubah menjadi, saya tulis dulu soalnya, sin 4X dikurang cos 2X sama dengan 0, berarti ini menjadi 2 sin 2X cos 2X dikurang cos 2X sama dengan 0. Kita bisa lihat ini cos, berarti cos 2X dalam kurung 2 sin 2X kurang 1 sama dengan 0. Jadi ini kalikan ini, hasilnya ini. Lalu ini kalikan ini, hasilnya adalah ini. Maka cos 2X itu sama dengan 0. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sin 2X itu sama dengan setengah. Selanjutnya kita bisa cari nilai X-nya. Yang pertama, cos 2X sama dengan 0, berarti cos 2X itu, cos berapa sama dengan 0? Cos 90. Berarti 2X1 sama dengan 90 ditambah K 360. Sama-sama kita bagi 2, berarti X1 sama dengan 45 ditambah dengan K 180. Maka nilai yang memenuhi itu K sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 45. Kalau 1, dia lebih dari 180. Selanjutnya untuk yang X2-nya, karena bentuk cos kita bisa dari sini, berarti X2 sama dengan negatif 45 ditambah dengan K 180. Maka nilai yang memenuhi itu K sama dengan 1, itu berarti ini 180 dikurang 45 adalah 135. Selanjutnya kita cari nilai X untuk sin 2X sama dengan setengah. Berarti kita bisa langsung sin 2X sama dengan, sin berapa sama dengan setengah, itu adalah sin 30.
Sehingga 2X1 sama dengan 30 ditambah K 360. Selanjutnya kita bagi dengan 2, berarti X1 sama dengan 15 ditambah dengan K 180. Maka K sama dengan 0, maka nilai X-nya itu adalah 15. Kalau K sama dengan 1, berarti 1 kali 180 ditambah 15, berarti sekitar 195, itu melebihi dari 180. Selanjutnya, untuk X2-nya berarti 2X2 sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K 360. Maka kita langsung aja, X2 sama dengan 180 dikurang 30, 150 dibagi dengan 2, berarti 75, ditambah dengan K, ini 360 bagi 2, berarti 180. Maka nilai X yang memenuhi itu K sama dengan 0. Nilai X-nya itu adalah 75. Maka dari sini himpunan penyelesaian dari persamaan sin 4X dikurang cos 2X sama dengan 0, itu adalah, kita urutkan ini, 15, lalu 45, 75, dan 135. Maka jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.